Halo Pioneer, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang komentar yang ada di kolom komentar ya di channel saya. Katanya, Bang, setelah open mainnet siapa yang bayarin koin Pi kita? Oke, kita akan bahas nih selengkapnya. Simak videonya. Oke teman-teman, kalau open mainnet siapa yang bayarin koin Pi kita? Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sedikit menggelitik, bahkan membuat saya sedikit tertawa teman-teman ya. Bukannya menghina ya, bukan mendiskreditkan, tetapi memang cukup lucu aja gitu ya. Karena mungkin saja orang yang bertanya memang betul-betul baru mengenal cryptocurrency ya. Teman-teman, jawabannya tentu ada di open mainnet ya. Itulah pentingnya open mainnet, dimana koin Pi kita ini nanti bisa dibarterkan ya, bisa diswap ke aset lain dengan begitu mudah dan begitu liquid ya setelah open mainnet. Nah, kemudian dengan adanya dApps yang saat ini gencar dibangun di hackathon, tentunya setelah open mainnet nanti ini akan menjadi marketplace atau boleh dibilang e-commerce ya, peer-to-peer terbesar sepanjang sejarah saat ini menggunakan koin Pi sebagai alat bayar. Nah, teman-teman, jadi nanti setelah open mainnet akan terbentuk ekosistem eksternal nih ya, dimana orang-orang saling membutuhkan, justru ya, membutuhkan koin Pi ini untuk bertransaksi atau untuk menukarkan koin Pi mereka dengan aset lain ya. Teman-teman, nanti setelah open mainnet dengan makin banyaknya dApps yang mendukung pembayaran dengan koin Pi, tentunya kita tidak usah bingung lagi nih ya, nyari siapa yang akan bayarin koin Pi kita. Karena dengan dApps, dengan use case yang jelas, dApps yang support koin Pi dan swap yang begitu mudah di market eksternal setelah open mainnet, tentunya orang akan saling membutuhkan koin Pi ini ya untuk bertransaksi sesuai kebutuhan mereka teman-teman ya, untuk bayar, untuk beli produk, jasa misalnya ya. Nah teman-teman, setelah open mainnet nih, menurut saya nih ada dua macam tipe pionir ya, yang akan akan menggunakan koin Pi mereka, akan memperlakukan koin Pi mereka gitu ya. Satu, pionir yang menurut saya mereka akan menggunakan koin Pi mereka ini untuk keperluan belanja, kebutuhan mereka ya, kebutuhan sehari-hari misalnya, kebutuhan apapun itu, misalnya mulai dari sekedar mulai beli beras mungkin ya, mungkin, atau beli barang elektronik, atau beli kendaraan, gadget, dan mungkin barang-barang lainnya, termasuk beli jasa mungkin ya. Dan kedua adalah tipe pionir yang memang sengaja menghold koin mereka untuk investasi jangka panjang teman-teman ya. Mereka yakin nih nilai koin Pi seiring berjalannya waktu, seiring makin banyak dApps yang support koin Pi ini nanti, makin banyak use case untuk koin Pi ini, makin liquid koin Pi ini, maka nilai trust atau nilai kepercayaan publik terhadap koin Pi ini makin tinggi. Dan karena itu tentunya nilai koin Pi ini akan makin tinggi. Itulah yang membuat para holder nih, pionir yang kedua ini ya, ini akan terus mengumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya teman-teman ya, dan hanya menggunakannya sesuai kebutuhan seperlunya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan terjawab nih ya. Ini video singkat saja, jadi gak usah bingung nanti setelah open mainnet siapa orang yang akan membutuhkan koin Pi ini, siapa yang akan bayarin koin Pi ini ya. Semua pasti akan ada balance yang terjadi, akan terjadi supply dan demand ya. Kalau nanti koin Pi ini sudah open mainnet, sudah bisa diswap ke aset lain ya, makin banyak use case yang menggunakan koin Pi ini, makin banyak dApps yang support koin Pi ini, tentunya sangat akan mudah menemukan orang yang membutuhkan koin Pi ini nanti teman-teman ya. Teman-teman, justru yang harus kita fokus saat ini adalah semua pionir ini harus fokus adalah bagaimana caranya mendesak core team teman-teman ya, supaya cepat menyelesaikan proses KYC yang memang saat ini banyak tertunda ya, dan mendesak core team nih supaya antrian migrasi ini tidak terlalu lama ya, sehingga proses menuju open mainnet kan akan makin cepat.
setelah open mainnet nanti kita tidak usah khawatir, tidak usah bingung ya siapa yang mau bayarin CoinPay nanti. Justru nanti setelah open mainnet menurut saya akan semakin mudah kita menggunakan CoinPay ini ya, mau itu di swap ke aset lain, mau itu di hold, mau itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari, belanja di marketplace ya, di hackathon. Nah, tentunya kalau sudah ada di marketplace kan nanti di exchange ini bisa di swap ke aset lain ya. Kalaupun toh kalian sangat yakin dengan perkembangan CoinPay ini makin dipercaya orang, makin dipercaya publik karena makin banyaknya use case, tentunya kalian bisa hold koin ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu aja informasinya, mudah-mudahan sedikit menjawab ya kegalauan mungkin beliau nih yang bertanya di kolom komentar. Nanti setelah open mainnet akan makin terbuka peluang-peluang lain ya. Bahkan saat ini pun di eksternal ekosistem di enclosed mainnet pun teman-teman, bagi yang sudah kawan-kawan yang sudah migrate kan sudah bisa menggunakan CoinPay ini ya. Walaupun memang harganya mungkin masih jauh di bawah harga yang kita harapkan ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin masih murah. Jadi saya harap ya memang silahkan gunakan CoinPay kalian dengan bijak di enclosed mainnet ini, karena setelah open mainnet kita tidak tahu nih di angka atau dinilai berapa di CoinPay ini untuk satu CoinPay-nya nanti ya. Jadi hargai kerja keras kalian, hargai CoinPay kalian. Itu mudah-mudahan sedikit menjawab kebingungan kalian. Silahkan bagi yang masih bingung lagi, kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam petir, salam pionir.